Qin Yichen menarik napas dingin. Dan tentu saja, setiap pertandingan di Sekte Abadi lebih mendebarkan daripada yang dia temui sebelumnya. Huang Fu berkata, hal pertama yang harus diputuskan adalah apakah satu pihak akan menyerah, dan kemenangan itu terbukti dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah kualitas dan kualitas ramuan. Dan waktu serta faktor lain untuk menilai. Qin Yichen mengerutkan bibir. Akankah Sekte Abadi bertemu lawan? Apakah masih akan meracik pil? Wajah Huang Fu yang sedikit berubah, seolah mengingat ingatan yang menyakitkan. Berkata dengan senyum pahit, apa yang kamu katakan? Suasana mendadak hening. Qin Yichen akhirnya menghela nafas. Dengan kekuatan Sekte Abadi Shen Xiao, dia juga pergi ke ramuan pil dengan susah payah, dan langsung mengatur yang sangat jelas untuk lawan. Huang Fuxuan menghela nafas lagi. Tidak hanya Sekte Abadi Shen Xiao, Sekte Abadi Tianluo, Sekte Abadi Bintang. Jika Anda bertemu kami, Anda mungkin tidak perlu meramu pil. Namun, sulit untuk mengatakan semuanya. Singkatnya, jika Anda menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, Anda secara alami fokus pada meramu pil. Tetapi jika kekuatannya sangat berbeda, Huang Fuzen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Qin Yichen juga tahu apa artinya. Qin Yichen menggosok dagunya. Apakah 3 orang akan bergiliran bermain? Itu benar, kata Huang Fu pertama. Ada 3 game di Doudan, dan urutan pengirimannya berbeda. Jadi katakanlah, jika kita bertemu Sekte Abadi Tiankui, mereka akan memiliki 1 orang di tahap pertama, dan kemudian kita memutuskan siapa yang akan dikirim untuk bertarung. Di game kedua, kami akan tampil di atas panggung, dan Sekte Abadi Tiankui akan melakukan yang sebaliknya. Adapun adegan terakhir, tentu saja yang terakhir ditinggalkan oleh kedua belah pihak. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa aturan ini tidak berlebihan, tetapi tidak hanya kekuatan keseluruhan Sekte Abadi yang berbeda, tetapi juga kekuatan setiap orang. Urutan bermain juga bisa mempengaruhi hasil. Namun, Qin Yichen tidak ingin memahami satu hal lagi. Jika ini adalah ramuan pil, prioritas tertinggi adalah nilainya. Bukankah junior ingin membuat Semudan? Anda tahu, semua orang membuat Zundan. Itu telah dihancurkan dari peringkat. Tapi Huang Fuzen mendongak. Masalahnya adalah Anda belum berada di antara pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun Huang Fuzen mengakui bahwa Qin Yichen dapat dikatakan sebagai master pil yang paling luar biasa, tetapi tanpa kohesi dan martabat spiritual. Zundan tidak dapat disempurnakan, yang merupakan aturan besi permanen. Huang Fuyu tiba-tiba membayangkan gemetar, mengira anak ini tidak akan menumbangkan aturan besi lainnya, bukan? Qin Yichen menundukkan kepalanya dan bermain dengan cangkir teh. Tapi senior, junior memiliki rabun jauh, dan dia bahkan tidak memiliki resep untuk Zundan, apalagi menyempurnakan Zundan. Huang Fuyu dapat melihatnya dengan jelas. Anak ini datang kepadanya untuk menghormati resep obat dan... Meskipun Huang Fuyu tidak bermaksud menamparnya, dia masih bingung. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya sebelum Anda berkonsentrasi pada kekuatan roh? Qin Yichen mendengar ini meletakkan cangkir teh dan melihat ke atas. Tatapan itu seperti mengatakan, selama kamu memberiku resep obatnya, aku pasti akan membuatnya untukmu. Huang Fu terdiam, tetapi dia tidak pernah meragukan bahwa Qin Yichen sedang membicarakannya. Akibatnya, Huang Fu menjabat tangannya dan mengeluarkan segenggam gulungan dan menumpuknya di atas meja. Ambil salinannya dan kembalikan padaku. Qin Yichen melihat ini dan senang, mengetahui bahwa ini semua adalah resep obat Zundan. Resep obat Zundan tidak mudah didapat, bahkan Qin Yichen pun bisa dipastikan. Meski itu alchemy Dao aristocratic family seperti keluarga Feng di dunia perang utara, jumlah resep obat Zundan yang terkendali pasti tidak setinggi milik Huang Fuyi. Selain itu, Huang Fuyi juga sangat dermawan. Meskipun resep obat Zundan ini ditempatkan di luar, mereka dapat menjual dengan harga setinggi langit, tetapi dia memberikannya kepada Qin Yichen secara gratis. Qin Yichen sedang memikirkan jangka panjang, dan belum lagi kemanjuran Zundan itu sendiri yang luar biasa, bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan senyawa Zundan di masa depan, resep obat ini pasti akan sangat bermanfaat. Jadi Qin Yichen dengan senang hati menerima banyak resep obat. Adapun resep obatnya, apakah bisa disuling? Qin Yichen tidak membengkak untuk berpikir bahwa dia bisa membuat Zundan di Orde Suci. Tapi setelah menembus pil master pembangkit tenaga listrik teratas, bukankah semuanya terpecahkan? Apalagi, lawan Dou dan di game kedua masih belum ditentukan. Bahkan Qin Yichen percaya diri. Jika dia bertemu si Junwei dan yang lainnya, dia tidak akan membuat pil. Pertandingan ini adalah si Junwei menyerangnya dengan kekuatan roh, dan dia secara alami juga menggunakan kekuatan roh untuk menanyakan seberapa tahan yang pertama terhadap lautan kesadaran. Sore hari, Duan Mu Dunfeng menemukan Qin Yichen, dan mengusulkan untuk pergi ke kasino untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Qin Yichen pasti tidak akan menolak, dan saat ini di kota Shen Xiao, meskipun upacara telah berakhir, masih hidup. Terutama tingkat diskusi tentang Sekte Abadi Yuan Surgawi cukup tinggi. Apa yang membuat Qin Yichen semakin tidak terduga adalah masih banyak orang yang menyatakan kebencian terhadapnya.
Ini membuat Qin Yichen tidak nyaman. Siapa yang dia rekrut? Namun, setelah beberapa pertanyaan, Qin Yichen mengerti bahwa suara kebencian asli semuanya berasal dari para penjudi. Atau para penjudi yang bertaruh bahwa laut kesadarannya akan dihapuskan, atau intinya. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda terlemah di antara penonton akan melakukan serangan balik sepenuhnya. Awalnya, para penjudi itu ingin mengambil kesempatan untuk mendapat untung kecil. Tetapi setelah Gu Sui mengumumkan hasilnya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang bunuh diri. Dan yang membuat Qin Yichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa jika seseorang kalah dan ingin bunuh diri, seseorang menang dan tertawa. Namun, banyak penjudi di kota itu membenci dan menyesali Qin Yichen. Siapa yang tahu bagaimana Anda bisa melawan serangan digital dari Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas? Tanda seru. Tanda seru. Siapa yang mengira bahwa Anda Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak hanya tidak berakhir, tetapi juga memenangkan tempat ketujuh. Secara keseluruhan, hanya ada sedikit orang yang bisa memenangkan Sekte Abadi Yuan Surgawi sebelum Bit Jiwa mengalahkan Wang. Kalaupun ada, itu seperti mencoba peruntungan seperti Immortal Sect. Jika Anda percaya pada kekuatan 3 orang Qin Yichen, Anda bertaruh. Anda tidak dapat menemukannya. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa mengungkapkan kegembiraan dan taruhannya. Taruhan dipilih oleh orang-orang itu. Apa hubungan antara kehilangan? Namun, Suge Qingfeng sedikit khawatir. Kakak Qin, ayo kita sakiti banyak orang kali ini dan kehilangan uang. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Qin Yichen memikirkannya. Cerita ini memberitahu kita bahwa judi itu buruk untuk kesehatanmu. Setiap sudut mulut berkedut, berpikir ini adalah alasan Anda meringkas. Apakah kamu tidak takut orang lain akan membalaskan dendammu ketika kamu mendengarnya di jalan? Dan perjudian orang lain berbahaya bagi kesehatan. Tetapi mengapa Anda menjadi pemenang hidup? Qin Yichen tidak memperhatikan keluhan para penjudi itu. Lagi pula, siapa yang berani menjadi pembunuh jalanan di kota Senxiao? Selain itu, kekuatan pertempuran sekelompok orang bukanlah jenis yang memungkinkan orang untuk membunuh sesuka hati. Satu-satunya kekhawatiran Qin Yichen adalah bahwa dengan kekayaan sebesar itu, Sekte Abadi Senxiao tidak akan berbohong, bukan? Memikirkan hal ini, Qin Yichen sedikit khawatir, karena takut sudut jalan tiba-tiba memuntahkan beberapa kekuatan keabadian emas yang bertopeng, dan merebut semua slip taruhan dari mereka.